Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya lah. Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk
Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi belajar kita dalam PJJ atau pembelajaran online. Tidak masalah ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini Ibu akan membahas tentang suhu, kalor, dan perubahannya terhadap benda. Ya anak-anak, kita masih dalam suasana pandemi ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak di antara kalian. Kemudian jaga kesehatan, istirahat cukup, makanan yang bergizi supaya kondisi kita tetap sehat selalu. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saladina an'amta. Robitu billah. Robi zidni ilma. Ya, selesai. Sebelum belajar, kalian siapkan dulu ya buku tulis, kemudian alat-alat tulisnya ya, perhatikan apa yang Ibu terangkan hari ini ya. Sekali lagi, Ibu hanya meminta kalian meringkas ya, meringkas apa yang sudah Ibu terangkan pada kesempatan hari ini ya. Setelah kalian ringkas, kemudian kalian kirim ke nomor yang sudah disiapkan untuk pengiriman tugas kalian, 0812 888 50788 ya. Selalu kirimnya ke sana, ke nomor itu. Kenapa? Karena itu adalah nomor khusus untuk pembelajaran ya. Kapan saja kalian kirim, nanti setelah Ibu buka handphonenya, maka itu akan muncul semua tugas yang kalian kirimkan. Tidak usah khawatir, semua akan dilihat ya, kemudian dinilai ya, dan dimasukkan ke dalam daftar nilai kalian. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke pembelajaran kita. Sebelum kita melihat kalor dan perubahan terhadap benda, pernah juga Ibu terangkan tentang suhu benda ya. Apa itu suhu dan apa hubungannya dengan kalor? Suhu adalah derajat panas suatu benda ya, boleh dikatakan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu adalah derajat panas suatu benda atau panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir ya, bisa keluar atau masuk ya, bisa diserap atau dilepas oleh suatu benda. Itu namanya kalor. Pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang perubahan zat ya, waktu kita mempelajari klasifikasi zat ya. Wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Dari ketiga wujud ini
dapat berubah ya, dari padat menjadi cair, dari cair menjadi padat, dari cair menjadi gas, gas menjadi cair, ya, padat menjadi gas, gas menjadi padat. Itu namanya perubahan pada zat. Apa hubungannya dengan kalor terhadap perubahan suatu benda? Ya. Nah, sesuai dengan azas Black, ya, dikatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap oleh benda. Jadi banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh suatu benda. Ya. Kemudian bagaimana? Dan kapankah benda itu memerlukan kalor atau menyerap kalor, dan kapankah benda itu melepas kalor? Terus bagaimana dengan suhu benda apabila melepas atau menyerap kalor? Ya. Nanti akan diterangkan ya, kalian lihat ke depan. Ini ada bagan ya tentang wujud zat. Ada padat, cair, dan gas. Ya, ada 3 wujud zat: padat, cair, dan gas. Ya. Sengaja ibu beri nomor. Ya. Ada nomor, bisa juga nanti di nomor ini diberi keterangan. Ya. Kita lihat sekarang perubahan zat. Dari zat nomor 1, lihat, zat padat menjadi cair. Ya. Nomor 1. Ini yang disebut dengan mencair. Mencair atau melebur sama ya. Mencair atau melebur sama. Dari wujud padat menjadi cair. Contohnya es. Ya. Didiamkan, dia akan berubah menjadi air. Atau lilin yang dipanaskan, lama-lama lilin itu mencair. Ya, boleh mencair atau melebur, sama. Kemudian nomor 2, dari wujud cair, lihat arah panahnya menjadi padat. Contoh, air akan berubah menjadi es. Ya, ini disebut dengan membeku. Kita ke nomor 3. Ya. Dari zat padat menjadi gas. Apa contohnya? Nah, mungkin ibu kita pernah beli kamper ya, atau kapur barus, taruh di lemari atau taruh di kamar mandi. Lama-kelamaan bagaimana? Kapur barus atau kamper itu lama-lama habis. Kemana habisnya? Habisnya berubah menjadi gas. Ya, dari padat menjadi gas disebut menyublim. Ya. Nomor 4. Dari gas berubah menjadi padat. Ya. Ini disebut dengan deposisi. Atau disebut juga dengan mengkristal. Lanjut ke nomor 5. Dari wujud gas menjadi cair. Ya. Dari wujud gas menjadi cair. Kenapa tuh ya? Disebut mengembun. Kalian lihat pagi hari ya. Kalian olahraga pagi. Kemudian melihat rumput-rumput, padahal tidak hujan, tapi rumput-rumput itu basah. Basahnya kenapa? Karena gas atau udara itu berubah menjadi zat cair. Ya, kita lanjut nomor 6. Dari cair menjadi gas. Nah, contoh kita masak air, ya. Air itu mendidih,
kita biarkan terus, lama-kelamaan airnya habis. Kemana air itu? Akan menjadi gas atau menjadi uap. Maka prosesnya disebut apa ya? Menguap. Silakan dipahami. Ya, silakan dipahami apa yang sudah saya terangkan. Ya, kalian harus seksama memperhatikan video ini. Saya ulang ya. Disimpulkan bahwa ada 3 wujud zat: padat, cair, dan gas. Setiap wujud dapat berubah dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, padat menjadi gas, gas menjadi padat, ya. Kemudian gas menjadi cair, cair menjadi gas. Ya. Sesuaikan dengan nomor yang ditulis di sini untuk mudah mengingatnya. Ya. Kemudian apa hubungannya perubahan zat dengan kalor? Ya. Setiap benda yang menerima kalor, maka suhu benda akan naik. Setiap benda yang menerima kalor, suhu benda akan naik. Ya, dan benda yang melepas kalor, suhunya akan turun. Ya. Jadi boleh kita simpulkan di sini. Ya. Kalau menerima kalor, maka suhu benda akan naik. Bila melepas kalor, maka suhu benda akan turun atau rendah. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Menerima kalor, bila benda menerima kalor, maka suhunya akan naik. Bila benda melepas kalor, maka suhunya akan turun. Sekarang kita lihat bagaimana dengan perubahan wujud, ya, dan hubungannya dengan kalor pada benda. Ya. Kita ambil contoh. Kalau kita memasak air yang kita masak, ya, di atas api, lama-kelamaan airnya menjadi panas. Airnya menjadi panas. Dengan panasnya bertambah, maka suhu benda juga akan bertambah tinggi atau bertambah naik. Ya. Jadi pada saat kita memasak air, kita memberikan kalor kepada benda, maka suhu benda itu akan naik. Lama-kelamaan airnya mendidih, ya kan? Setelah mendidih nanti bagaimana? Air itu akan menguap. Pada saat menguap, suhunya bagaimana? Suhunya juga tinggi. Oke, kita lihat sekarang. Ya, ini sudah disimpulkan. Nah, yang memerlukan kalor, ya, menyebabkan suhunya apa nih? Naik, ya. Ini suhu akan naik, yaitu pada proses melebur atau mencair. Kita punya es, nak, ya. Es itu kalau didiamkan akan mencair. Coba sekarang kita ambil contoh es itu kita taruh atau kita letakkan di atas panci, pancinya taruh di atas kompor yang menyala. Artinya kan suhunya tinggi, ya. Maka es itu akan cepat mencair. Melebur atau mencair memerlukan kalor. Kedua, menguap. Tadi sudah saya bahas. Ya, kita masak air. Airnya dipanaskan terus, lama-kelamaan habis, nguap semuanya.
maka menguap memerlukan kalor. Yang selanjutnya menyublim, dari wujud padat menjadi gas, ya, juga memerlukan kalor. Terus kita lanjutkan, bagaimana dengan benda yang melepaskan kalor? Pada saat benda melepas kalor, maka suhunya akan turun, ya, suhu benda akan turun. Perubahan wujud yang mana yang melepas kalor? Ya, membeku. Membeku, perubahan dari mana nih? Dari wujud cair menjadi padat. Ya, coba kamu buka lemari es, ya. Kalau kita membuat es, suhu di dalam lemari es itu bagaimana? Dingin kan? Nah, artinya apa? Suhunya rendah. Ya. Membeku, mengembun, deposisi, ini merupakan perubahan pada zat yang melepas kalor. Silahkan dipahami, ya. Silahkan dicatat, karena Ibu memerlukan ringkasan dari materi hari ini. Oke, paham? Jelas? Ya, Ibu ulang di sini. Jika benda memerlukan kalor, maka suhunya naik. Ya, jika benda memerlukan kalor atau menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Perubahan wujud pada zat yang memerlukan kalor adalah melebur atau mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian, pada waktu benda melepas kalor, maka suhunya turun. Peristiwa atau perubahan wujud jika benda melepas kalor adalah membeku, mengembun, deposisi, atau mengkrispal. Bagaimana, Nak? Jelas apa yang sudah Ibu terangkan? Ya, semoga tambah jelas. Ya, videonya kamu putar berulang-ulang, Nak. Kamu pahami, pelajari. Oke, kita lanjutkan, ya. Kemudian apabila ada dua buah benda, ya, ada dua buah benda, misalnya ini air, suhunya 20 derajat Celcius. Nih batasan ini. Kemudian kita masukkan ya, air juga yang lebih tinggi suhunya. Misalnya air ini air hangat telah dipanaskan dengan T 70 derajat Celcius. Apa yang terjadi kalau ini ditambahkan ke sini? Ya, nanti akan terjadi bahwa benda yang suhunya tinggi akan melepas. Dan yang suhunya rendah akan menerima kalor.
Nanti akhirnya didapatkan suhu akhir. Suhu akhir ini merupakan suhu gabungan setelah benda ini dicampurkan. Enak ya? Oke. Nah, jadi benda yang suhunya tinggi akan melepas kalor, benda yang suhunya rendah akan menerima kalor. Nanti akan terjadi suhu campuran yang merupakan suhu akhir, ya. Suhu akhir ini adalah T campuran. T itu apa, Nak? T itu adalah suhu. Mas Reksi deh. Oke, silahkan dipahami. Oke, Nak. Kita jeda sebentar. Kita akan kembali lagi dalam PJJ online. Tidak masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betty, tolong dong. Ya, kenapa? Mau tapping yang rapi lah. Ya Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak sekalian, kita kembali lagi pada pembelajaran online tidak masalah. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor itu ada 3 macam ya. Pertama dengan cara konduksi ya. Kemudian konveksi dan radiasi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu terjadi pada zat padat yang mana perpindahan kalor ini tidak disertai dengan perpindahan partikel zat. Ya, nanti Ibu akan terangkan. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Nah, perpindahan kalor ini ya itu disertai dengan perpindahan partikel zat. Terjadi pada zat cair maupun gas atau udara. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor ini ya tidak melalui zat antara, jadi langsung. Ya. Oke, Ibu akan terangkan satu persatu. Kita mulai dengan perpindahan kalor secara konduksi, di mana tadi sudah diterangkan bahwa tidak ada perpindahan partikel zat dan terjadi pada zat padat. Contohnya ya, kita ambil contoh sebatang besi. Nah, ini sebatang besi. Ya, di mana besi itu memiliki partikel-partikel zat karena dia padat, partikel zat itu sangat rapat. Apabila dipanaskan di salah satu ujungnya, ya,
maka partikel yang ada di atas api ini panas dan bergetar. Ya, kemudian kalornya diteruskan ke partikel di sebelahnya, terus. Akhirnya bagaimana, Nak? Ujung yang ada di sini ikut menjadi panas. Tidak ada partikel yang berpindah, dia hanya bergerak pada tempatnya, menghantarkan kalor dari partikel yang satu ke yang lainnya, tapi tidak disertai dengan perpindahan partikel. Ya, makanya dikatakan ini terjadi pada zat padat. Tidak hanya besi, misalnya aluminium, ya, timah, seng, dan lain sebagainya, zat padat atau logam, ya. Nah, perpindahan panasnya atau perpindahan kalornya melalui konduksi, tidak disertai perpindahan partikelnya. Dan yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Ya, ini ada aliran. Ya, bisa zat cair ataupun gas. Apa contoh perpindahan kalor secara konveksi? Yaitu pada saat kita memasak air, terjadinya angin darat, terjadinya angin laut, itu juga merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Contoh, Nak, kita masak air, ya. Kita masak air. Ini dipanaskan, kompornya di tengah apinya. Ini air semua, Nak. Nah, bagian yang berada di atas api, ya, setelah dipanaskan, partikelnya akan naik ke atas. Ya, karena suhunya tinggi, maka massa jenisnya menjadi lebih ringan, ya, dia naik ke atas. Ya, air yang ada di sini dia turun ke bawah. Kenapa turun? Karena massa jenisnya besar. Ya, sama yang di sini akan turun ke bawah. Begitu seterusnya, selama terjadi pemanasan, maka air ini menerima kalor yang dekat dengan api, massa jenisnya menjadi kecil atau ringan, dia naik ke atas, begitu seterusnya. Maka kesan yang kita lihat, air ini adalah mendidih, ya. Ada aliran air ke atas, aliran ke bawah, dan seterusnya. Ya, ini contoh pada saat kita memasak air. Bagaimana dengan terjadinya angin darat dan angin laut yang dipakai nelayan untuk mencari ikan, ya? Oke. Apa sih sebenarnya angin? Angin itu adalah udara yang bergerak atau udara yang berpindah, ya, udara yang bergerak atau yang berpindah. Sekarang kita lihat bagaimana terjadinya angin laut. Ya. Angin laut itu terjadinya pada siang atau malam hari? Ya. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi pada siang hari. Kenapa siang hari bisa terjadi angin laut? Ya, ini ada daratan. Ini laut, ini daratan. Pada siang hari, ya, kalau ini bersinar matahari, ya, matahari bersinar, ya, menyinari lautan dan daratan.
Apa yang terjadi pada siang hari? Pada siang hari ya, daratan lebih cepat panas. Ya, daratan lebih cepat panas. Daratan lebih cepat panas. Kalau ini panas, maka ini akan mengalir ke sini, akan naik ke atas, massa jenis udara. Kemudian digantikan dengan massa udara yang ada di lautan. Ya. Massa udara yang ada di laut akan menggantikan udara yang ada di daratan. Ya, ini karena disinari, saya ulang. Ya, udara yang ada di sini naik ke atas digantikan dengan udara yang ada di laut. Maka berembuslah angin dari laut ke daratan. Sebaliknya, apabila malam hari, nah ini ada bintang ya, ini daratannya, ini lautannya ya. Kalau siang angin apa tadi? Apa nak? Kalau siang terjadi angin laut. Kalau malam hari ada bulan, ada bintang ya. Ini terjadi angin darat. Kalau malam hari ya, udara di atas lautan masih tetap panas ya. Masih tetap panas. Sehingga massa udara yang ada di laut akan naik. Ya kan? Sedangkan di daratan lebih cepat dingin. Ya. Ya. Udara di atas lautan masih panas, dia akan naik, digantikan dengan udara dari daratan ke laut. Terjadinya pada saat kapan ini? Malam hari. Oleh karena itu, angin darat dipakai oleh nelayan untuk mencari ikan ke laut. Jadi nggak usah susah-susah untuk mengayuh perahunya, dia cukup ke lautan, nanti akan terbawa oleh angin darat ini ya, dari tepi pantai sampai ke tengah lautan. Coba dipahami lagi ya. Ya, saya ulang dari konveksi ya, terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari ya, maka saya gambarkan di matahari, di mana pada siang hari daratan cepat panas sehingga udaranya naik ke atas, digantikan udara dari laut menuju ke darat. Sebaliknya pada malam hari ya, terjadi angin darat, di mana malam hari laut masih tetap panas, udara di atas lautan naik ke atas, digantikan dengan udara yang berada dari daratan, sehingga berembuslah udara dari darat ke laut yang disebut dengan angin laut ya. Jadi kalau malam hari nelayan akan ke laut karena mereka memanfaatkan angin darat. Siang hari nelayan ini pulang ya, siang hari pulang mengikuti angin laut yang terjadi pada siang hari. Terbawa lagi anginnya menuju ke daratan, sehingga kapal-kapal nelayan akan kembali ke pantai. Nah, ini dimanfaatkan oleh nelayan. Ya, selanjutnya radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui zat antara. Nah, ya, kalor yang paling besar yang kita terima di muka bumi ini adalah berasal dari matahari. Ya, kalau saya buat gambar di sini, ya, ini bumi, ini matahari, ya, di sini ada ruang hampa tanpa ada kabel, ya.
Tanpa ada penghubung dari matahari ke bumi, panas ini langsung sampai ke permukaan bumi. Tanpa ada zat yang dilalui pada saat panasnya matahari sampai dengan ke bumi. Oke, silahkan dipahami. Ya, inilah perpindahan kalor. Saya ulang. Perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa ada perpindahan partikel zat. Terjadinya pada zat padat. Contohnya ini ya, besi yang dipanaskan, dalam besi ada partikel-partikel zat, ya. Kalau ujung salah satu dipanaskan, ujung yang lainnya ikut panas, tapi tidak ada partikel yang melompat ke sini, tapi hanya bergetar menyampaikan kalor dari partikel yang satu ke partikel yang lain sampai dengan ke ujung, ya, tanpa ada partikel yang bergerak pindah. Kedua, konveksi. Perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel. Berarti ada yang partikel yang berpindah, ada partikel yang bergerak. Contoh pada saat masak air, ya, di dalam air ini banyak partikel-partikel air. Ya. Kalau di sini dipanaskan, ya, maka zat cair yang ada di atas api, ya, menjadi panas karena menerima kalor. Massa jenisnya menjadi kecil, ya, maka dia akan naik ke atas, digantikan dengan air, partikel air yang massa jenisnya masih besar ke bawah. Ya, ini ada aliran. Ada aliran partikel yang naik ke atas, partikel yang turun, begitu seterusnya. Yang contoh berikutnya, konveksi, yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari, ya. Kenapa? Karena pada siang hari daratan lebih cepat panas, sehingga udara yang ada di atas daratan itu akan naik ke atas karena massa jenisnya kecil, digantikan dengan udara yang berasal dari lautan menuju ke daratan. Kedua, angin darat terjadi pada malam hari, di mana malam hari laut masih tetap panas, ya, panas, daratan sudah mulai dingin. Nah, pada saat udara yang ada di atas lautan panas, maka dia naik ke atas karena massa jenisnya menjadi kecil, kemudian digantikan oleh udara yang ada dari daratan menuju ke lautan, ya. Nah, ini prosesnya dipakai oleh nelayan untuk mencari ikan. Kemudian yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa melalui zat antara, ya. Contohnya cahaya matahari bersinar, panasnya diterima sampai ke bumi tanpa ada zat-zat antara di udara, ya. Nggak ada kabel, enak ya, nggak ada transportasi lain, tapi langsung dari matahari sampai ke bumi. Oke, ya. Ibu pesankan dibuka YouTube-nya berulang-ulang, beri ringkasan dari apa yang sudah saya terangkan, ya. Karena ya, sedikit lagi. Ya, mampir. Oke nak ya, jadi tolong YouTube-nya dibuka berulang-ulang, kemudian kalian ringkas ya dalam buku, kemudian nanti kirim tetap ke nomor yang sudah Ibu jelaskan. Oke nak, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan ada manfaatnya. Kalian persiapkan diri kalian karena minggu yang akan datang kita sudah penilaian akhir semester. Materi sampai ini yang sudah saya terangkan, ya, belajar dengan baik supaya nilai kalian baik. Dan jangan lupa kita masih pandemi, ingat pesan Ibu, selalu pakai masker, ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak di antara kita, ya. Kemudian jaga kesehatan kalian.
sehingga kalian bisa belajar walaupun jarak jauh tetap belajar. Oke, sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.